Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wisata dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ceping Dini di podcast Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Mas Rosi selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Dan tentunya di sini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan Festival Tete Masa yang menjadi salah satu bagian dari Sumeneb Calendar of Event 2026. Nah, Sobat Wisata penasaran seperti apa keseruannya? Yuk langsung aja kita ngobrol. Selamat pagi Mas Rosi, selamat datang di podcast Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb. Selamat pagi Mbak Dini. Baik, nah Bapak di acara Festival Tete Masa ini perannya sebagai apa nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Dini. Sebelumnya boleh saya memperkenalkan diri ya? Boleh, silakan. Nama saya Ahmad Khairul Rosi. Kebetulan di Culu itu menjadi Ketua Karang Taruna IPADES dan juga kebetulan lagi ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Kalender Event Sumeneb tahun 2026. Sama seperti tahun lalu juga saya sendiri yang menjadi ketua panitianya seperti itu. Iya. Nah, untuk Festival Tete Masa ini mungkin Sobat Wisata ini masih kurang tahu ya Pak, atau masih kurang familiar gitu. Mungkin bisa dijelaskan apa itu Festival Tete Masa? Ya, seperti ini. Mungkin juga perlu diketahui oleh masyarakat umum, khususnya di kalangan pemuda-pemudi ya, bahwa Tete Masa itu sebenarnya merupakan bukan singkatan, tapi merupakan kata di mana arti dari Tete Masa itu sendiri adalah kita harus mengetahui Tete Masa itu perubahan cuaca atau perhitungan petani untuk betul-betul tepat waktu ketika menanam baik itu tembakau, padi dan lain-lainnya. Nah, sebelum itu, sebelum melakukan bercocok tanam, seorang petani itu biasanya dulu itu yang paling sakral adalah melakukan ritual tertentu seperti rokat pekarangan, rokat desa dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Dengan tujuan ada hasil dan nilai-nilai keberkahan nanti dari hasil bumi itu sendiri. Seperti itu Mbak Dini. Oh, baik. Berarti di Festival Tete Masa ini juga menyelipkan tradisi ya? Betul, tradisi. Itu. Perpaduan antara modern dan juga tradisi. Untuk pelaksanaannya ini dimulai dari tanggal berapa, terus di mana ini Pak? Berlangsung berapa hari seperti itu? Ya, untuk pelaksanaan event Tete Masa tahun 2026 ini, kalau tahun lalu kita hanya melaksanakan selama 2 hari, alhamdulillah Mbak Dini untuk tahun ini kita sepakat sama teman-teman panitia yang lain itu event Tete Masa Sumeneb kita laksanakan selama kurang lebih 8 hari. Cuman puncaknya nanti di hari Minggu tanggal 5 Juli itu pas hari hanya tentang Festival Tete Masanya. Untuk startnya seremonial kita buka dari tanggal 28 Juni berakhir di 5 Juli seperti itu. Oh iya Bapak. Ya. Nah, untuk lokasinya ini di mana Pak? Lokasinya di Desa Culu, Kecamatan Seronggi. Desa Culu, Kecamatan Betul. Seronggi. Nah, itu terkait dengan rundown acara yang tadi kan selama 8 hari ya Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan di tanggal 28 itu acaranya seperti apa hingga tanggal 5 seperti itu Pak. Ya. Kita start dari tanggal 28 hari Minggu malam Senin. Kita ada pembukaan yang nanti insya Allah akan dibuka oleh Kepala Dinas Disbud Porapar. Kita adakan semacam bazar pameran dan juga penampilan musik tongtong. Ada juga seronen cilik dan juga drum band dan juga pementasan dari siswa-siswi terbaik yang ada di Desa Culu seperti itu. Dan itu tiap malam pasti ada penampilan selama 7 hari. Berarti untuk festival ini dimeriahkan oleh tongtong, Betul. Terus musik saronen. Gitu. Saronen. Ada drum band juga Ada ya juga. Pak. Nah itu menurut saya unik sih Pak karena biasanya di festival itu identik dengan penampilan pentas seni gitu atau Betul. hiburan. Tapi di sini di Festival Tete Masa menyatukan antara pertanian gitu. Cuman di sini juga ditampilkan beberapa tradisi dan juga kesenian dari Sumeneb seperti itu. Untuk tongtongnya itu dari mana aja Pak? Untuk tongtongnya itu untuk malam pertama Pak ya. Untuk malam pertama kita datangkan dari Kecamatan Seronggi sendiri, ada namanya tongtong Putra Dewa.
Putradewa, juga ada yang dari Kasengan, juga ada dari kota, ada Cengker Mata, dan lain-lain seperti itu. Dan untuk Saronen itu sendiri kita ngambil dari SDN Juluk 1, itu memang ikonnya Juluk 1 Mbak, yang memang mahir di Saronen. Karena terus terang untuk Saronen itu akan menjadi penerus yang ada di Desa Juluk. Kebetulan di Juluk itu sendiri untuk grup Saronen itu bisa dibilang mungkin desa terbanyak untuk grup Saronen. Makanya harus ada generasi. Dan kebetulan di Juluk 1 yang menjadi generasinya. Dan untuk drum bandnya yang ada di Juluk 2. Seperti itu. Oke. Nah, untuk ininya Bapak, tadi sepertinya juga ada rokat desa seperti Betul. itu. Nah, itu bisa dijelaskan rokat desa itu seperti apa dan biasanya di festival Tete Masa ini ditaruh di hari keberapa seperti Betul. itu. Ya. Untuk rokat desanya itu karena itu juga merupakan momen yang sakral Mbak ya. Terutama untuk Desa Juluk itu sendiri untuk menghasilkan hasil bumi yang berlimpah dan juga berkah. Nanti kita taruh di pas hari H tanggal 5 itu bersama Bapak Bupati dan rombongan OPD seperti itu, dan semua OPD yang ada di Sumeneb seperti itu Mbak. Pelaksanaannya itu nanti kita setelah Bapak Bupati datang bersama rombongan, kita langsung menuju ke Pujuk Kemuning. Kemuning itu merupakan pujuk yang dulunya salah satu yang membabat Desa Juluk dan juga tentang pertanian. Itu namanya Pujuk Kemuning seperti Pujuk itu. Kemuning. Iya, nanti pelaksanaan ritualnya di situ bersama Bapak Bupati dan rombongan yang lain. Kalau ini Mas, di tahun sebelumnya Betul. itu rangkaian acaranya juga ada rokat desanya seperti itu. Ada. Oh, ada. Iya. Berarti turun temurun gitu ya. Betul. Sampai sekarang bertahan gitu. Bertahan. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana festival ini menjadi wadah untuk memperkenalkan petani desa atau tembakau kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang bisa dibilang generasi muda saat ini kurang tertarik dengan dunia pertanian seperti itu. Tidak munafik Mbak ya, untuk di kalangan pemuda itu sekarang yang lebih menarik mungkin bisa dibilang merantau. Karena ya menjamin pulang dari Jakarta ya menjamin membawa uang yang banyak seperti itu. Nah, kami menggagas berdiskusi sama teman-teman panitia itu bagaimana untuk acara festival Tete Masa ini tidak hanya kemudian berbicara tentang seremonial. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana ada impact ke depannya. Nah, salah satunya kita nanti pas tanggal 5-nya jam 8 sampai jam 9 itu ada rondon kegiatan yang kita sebut dengan edukasi pertanian. Tujuannya apa? Untuk memberikan semangat kepada kalangan pemuda dan juga masyarakat umum bahwa bertani itu menarik dan asik seperti itu. Nanti yang akan menjadi pemateri adalah ownernya dari DRT itu sendiri, Bapak Haji Udi itu. Dan beliau siap memberikan edukasi tentang pertanian, terutama tembakau. Nah, kenapa tembakau? Seperti ini Mbak Dini. Iya. Kenapa tembakau? Isu yang menarik saat ini, Madura katanya akan mau dijadikan kawasan ekonomi khusus, terutama di bidang tembakau. Nah, teman-teman mengkaji itu. Kenapa kok tidak mendatangkan pemateri yang ahli di bidang itu? Ya akhirnya keputusannya jatuh kepada Haji Udi itu sendiri, dan beliau siap memberikan edukasi sama masyarakat di Desa Juluk. Seperti itu Mbak. Oh, baik. Nah, untuk di sini Pak, itu kan nanti ada penanaman bibit tembakau seperti itu ya? Betul. Nah, itu untuk lahan yang dipakai itu adalah lahan pemerintah atau daerah setempat? Untuk lahan yang dipakai masyarakat setempat Mbak. Oh, masyarakat Ya, setempat. seperti ini. Ya. Kalau yang tahun lalu itu kita prosesnya menanam, cuman untuk tahun ini kita prosesnya simbolis Tete Masa itu di perawatan. Mungkin nanti kita bersama Bapak Bupati dan juga OPD yang lain bisa dibilang mungkin simbolis menyiram ataupun memasang pupuk dan lain-lainnya seperti itu. Kalau respon dan antusias dari masyarakat setempat itu gimana Pak terhadap pelaksanaan festival Tete Masa ini? Ya, syukur alhamdulillah ya. Mungkin bisa dibilang toh walaupun ini tahun yang kedua agenda festival Tete Masa ini, mungkin bisa dibilang juga agenda yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Terlebih masyarakat Desa Juluk. Ya, betul. Masyarakat Desa Juluk khususnya petani itu sendiri. Dan alhamdulillah juga Mbak Dini,
bagian kalangan pemuda itu juga ada yang tertarik untuk menanam tembakau. Tahun ini. Ada yang menarik untuk menanam tembakau ya karena hasil dari edukasi tahun yang lalu, seperti itu. Edukasi tahun yang lalu dari Dinas Pertanian dan juga dari Disbud Porapar, ada dari perdagangan seperti itu, Mbak Dini. Oh baik, berarti generasi muda di sana juga lumayan ya Pak, lumayan ikut Alhamdulillah. berpartisipasi Iya. dalam hal ini. Ya karena nanti gini, di edukasi itu kita insya Allah akan mendatangkan 200 audien untuk ikut edukasi dan separuhnya khusus untuk kalangan pemuda. 200 audiens itu dari mana aja Pak? Dari semua elemen sih, dari kepemudaan, tokoh agama, perangkat, dan seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Serenggi. Berarti kolaborasi gitu ya Kolaborasi. Pak? Ada banyak ini dari mereka. Betul. Terus di festival Tete Masa ini juga melibatkan UMKM betul ya Pak? Ya betul. Nah UMKM-nya itu sampai sekarang sudah berapa yang terdaftar Bapak? Untuk per hari ini ya, Iya. per hari ini yang terdaftar ke panitia khusus untuk UMKM lokal, Culu itu mencapai 15 UMKM. Belum lagi yang dari luar. Oh. Karena yang dari luar itu nanti ada penanggung jawab lain seperti beda, itu. Beda. Sama pamerannya itu, Mbak. Khusus untuk Culu per hari ini insya Allah kurang lebih 15 UMKM. Untuk produk yang mereka pasarkan atau mereka tampilkan di festival nanti, apakah ada produk yang khas Sumeneb gitu Pak? Misalkan ada kerajinan atau apa gitu yang bisa menjadi daya tarik wisatawan gitu. Betul. Bervariatif ya sebenarnya ya. Cuman yang paling menonjol nanti kemarin Bapak dan Ramil itu minta stand ke kita, dan Nabil Serongki itu minta stand ke kita akan naruh semacam kerajinan dan salah satunya mungkin keris. Oh, Dan itu Dan Ramil kemarin yang minta ke kita seperti itu. Siapkan satu tenda khusus untuk Dan Ramil katanya seperti itu. Dan untuk petani untuk UMKM lokal nanti juga mungkin bervariatif, cuman pasti ada hasil olahan khas Desa Culu itu sendiri. Itu pasti ada nanti. berarti juga ini ya menampilkan kerajinan dari Betul. Sumeneb, kerajinan khasnya salah satunya adalah keris seperti Betul. itu Pak. Dan untuk kolaborasi nih Pak, atau pihak sponsor yang berkolaborasi dengan festival ini dari siapa aja Pak? Ya, terima kasih. Untuk sponsor itu sendiri, alhamdulillah Pak ya, berkat kerja keras teman-teman panitia itu, kurang lebih untuk sponsor yang mensupport acara Tete Masa ini, festival Tete Masa ini, kurang lebih 15 sponsor. Cuman ada 1, 2, 3 yang terbesar itu Mbak, dan salah satunya dari Bank BPRS, dari Antar Kita, juga ada Rizky Make Up, dan juga DRT seperti itu. Oh, baik. Dan mereka itu hampir bisa dibilang setiap tahun sih mendukung acara kita, dan yang lain-lain itu juga tertarik mendukung karena melihat acara yang kemarin seperti itu Mbak. Iya, karena dari yang saya lihat dari penjelasan Bapak tadi itu festival Tete Masa ini kayaknya festival yang besar juga ya, misalnya dimeriahkan oleh beberapa penampilan seperti tong-tong, drum band dan lain sebagainya. Dan kalau saya sendiri ketika ada suatu festival nih di Sumeneb atau acara di Sumeneb lalu dimeriahkan oleh musik tong-tong, itu saya kayak tertarik untuk melihatnya tuh. Kayak antusias dari diri saya sendiri itu kayak wah kayaknya ini festival ini bakalan bagus deh, bakalan meriah gitu. Soalnya ada dimeriahkan sama Tong-tong. musik tong-tong seperti itu. Itu menjadi salah satu daya tarik dari festival ini ya Pak. Iya. Nah untuk tantangan yang dihadapi nih Bapak selaku panitia dari festival ini, ada tantangan apa mungkin Bapak dan solusinya? Dari awal-awal saya tidak perlu malu ya. Mungkin dari bidang finansial dari awal-awal. Cuman kami kasih penjelasan ke pihak sponsor yang kemudian mereka tertarik untuk ikut bergabung menjadi sponsor kita di ajang festival Tete Masa ini. Ya itu aja Mbak, di bidang finansial aja sebenarnya awal-awal. Untuk yang lain alhamdulillah nggak ada kendala karena kita memang disupport langsung oleh Disbud Porapar dan juga
ada DKPP, ada DLH dan juga yang lainnya seperti itu. Jadi untuk komunikasi sama yang lain kita berjalan santai. Baik. Nah, kalau misalkan ada masyarakat nih Pak yang belum pernah sama sekali menonton atau memeriahkan atau ikut serta dalam festival ini, bagaimana cara Bapak atau alasan apa yang harus Bapak berikan ke mereka biar mereka itu tertarik datang seperti Betul. itu? Kalau dari saya pribadi, masyarakat khususnya masyarakat Seronggi yang tidak ikut serta di ajang festival ini boleh dikatakan rugi. Boleh saya bilang rugi karena apa? Itu perpaduan antara modern sama tradisi. Untuk festival ini sekali lagi saya katakan bukan hanya seremonial, tapi bagaimana kemudian nanti ada impact ke kita bahwa festival Tete Masa itu benar-benar berarti seperti itu. Dan ajakan kita nanti kita memberikan edukasi lah kepada mereka yang tidak mau ikut nimbrung ataupun tidak mau datang ke acara itu. Rugi kalau mau nggak datang ke festival itu. Oke. Sangat menarik. Sangat menarik nih Sobat Wisata. Jadi teman-teman harus datang ya memeriahkan acara Festival Tete Masa 2026 ini. Dan harapan terbesar nih dari Bapak sebagai penyelenggara acara baik dari pelestarian budaya maupun kesejahteraan para petani dan pelaku UMKM, harapan terbesarnya apa? Harapan kami selaku panitia terkait Festival Tete Masa ini mudah-mudahan kedepannya ada dukungan penuh dari semua elemen baik dari pemerintah, dari masyarakat, tokoh agama dan juga yang lainnya karena ini berkaitan langsung dengan pertanian. Ketika berbicara tentang pertanian itu merupakan hal yang paling penting di Kabupaten Sumeneb juga di Indonesia Mbak, ketahanan pangan itu sendiri. Kalau bukan pemuda siapa lagi yang akan menjadi penerus? Iya betul. Betul kan? Sekarang pemuda sudah ngeh sama pertanian, sudah nggak mau lagi sama pertanian. Makanya untuk bagaimana tertarik sama pertanian maka hadirlah ke Tete Masa itu sendiri tanggal 5 nanti hari puncaknya seperti itu. Berarti selain mendapatkan hiburan di sana juga mendapatkan edukasi. Betul, ya terkait dengan Tete Masa ini. Betul. Dan dari sekian banyaknya acara nih Mas di Festival Sumeneb Calendar of Event 2026, apa yang menjadi daya tarik atau keunggulan dari Festival Tete Masa ini yang membedakan dari festival yang lain yang masuk dalam Sumeneb Calendar of Event? Ya. Mungkin salah satu yang menarik dari Festival Tete Masa ini ketika kita melakukan simbolis Tete Masa, penanaman hasil rokat itu sendiri dan juga nanti rokat desanya dan penampilan saronin cilik itu mungkin yang lebih menarik. Untuk saronin itu nggak ada yang cilik Mbak kecuali di Desa Culuk itu sendiri. Masih kelas 4 SD, kelas 3 SD sudah bisa main saronin itu. Berarti itu, di sana sudah ada komunitasnya gitu ya betul. Pak yang mengajarkan mereka. Iya betul. Dan tradisi kesenian tumpuannya memang ya di Culuk itu sendiri seperti itu Mbak. Untuk ini Bapak kontribusi Disbud Porapar nih dalam acara ini Festival Tete Masa, bagaimana kontribusinya? Ya kontribusi dari Disbud Porapar pertama tentu sangat mensupport karena Festival Tete Masa ini memang sangat didukung oleh Bapak Kabid, boleh saya sebut Bapak Andre. Beliau sangat mewanti-wanti sama saya khususnya untuk bagaimana kemudian acara tahun ini lebih menarik dari tahun yang sebelumnya. Makanya saya mengambil inisiatif kita bikin 8 hari seperti itu. Dan juga tentu kita disupport dari segi finansial juga disupport. Berarti itu kan merupakan benar-benar ada kesungguhan dari Disbud Porapar kepada pihak panitia kan seperti itu Mbak. Benar-benar niat emang. Niat banget. Terbaik memang. Betul. Nah mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan kepada sobat wisata Bapak? Ya, bukan kata-kata ya Mbak ya. Iya. Mungkin ajakan untuk seluruh masyarakat Sumeneb ataupun yang ada di luar Sumeneb. Kalau sahabat wisata ingin mengetahui tentang perpaduan antara tradisional dan juga modern, bagaimana kita merawat tradisi yang ada di Desa Culuk, maka hadir ketika nanti Festival Tete Masa tanggal 5 Juli tahun 2026 tepatnya di Desa Culuk, Kecamatan Seronggi, Kabupaten Sumeneb. Ada hal-hal menarik nanti ketika sahabat wisata ketika hadir di Desa Culuk itu sendiri. Mungkin seperti itu.
Oke, nah dari saya ini Festival Tete Masa ini menjadi jembatan antara tradisi dan generasi muda dan juga sekaligus menjadi wadah bagi para petani, UMKM dan masyarakat lokal untuk berkembang bersama demi Sumeneb sejahtera seperti itu. Betul. Terima kasih Bapak Ya. sudah meluangkan waktunya Sama-sama, di podcast kali ini. Terima kasih juga sudah berbagi cerita dan informasi terkait dengan Festival Tete Masa 2026 ini. Dan bagi sobat wisata untuk segera hadir dan meriahkan acaranya di tanggal 5 Juli 2026. Saya selaku host podcast Disebut Porapar kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.